Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa, emiten untuk besok Senin tanggal 19 Mei 2025 ya, dan untuk saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini diurutin aja sesuai judul ya, lebih ke itu sih ya untuk saham-saham sektor, pertambangan. Yang pertama ini kita akan cek dulu saham Pegas, harga sahamnya kemarin Jumat itu untuk saham Pegas itu gimana ya? Untuk saham Pegas kayaknya nggak terlalu banyak pergerakan, naik sih 1,50% ke level 1690 ya untuk saham Pegas. Resistnya masih sama ya, untuk resist kuatnya masih di 1800. Kemarin mencoba buat break di atas 1800 gagal, koreksi turun, dan hari ini bukan hari ini sih, kemarin Jumat ya. Kemarin Jumat naik ke 1690-an ya. Untuk teknikalnya support terdekatnya ada di 1630-35-an. Jadi mungkin untuk minggu depan masih pantau level ini. Semoga aja nggak jebol ya di bawah 1630-an untuk saham Pegas minggu depan. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya untuk saham Pegas. Untuk Pegas kemarin Jumat itu aslinya keluar 10 eman. Kalau kita lihat untuk minggu ini untuk Pegas aslinya cenderung keluar 50 eman ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pegas tanggal 16 kemarin Jumat itu juga belum ada yang akumulasi banyak, dan kalau kita lihat sebenarnya sebagian investor retail keluar ya. EP, XI, OD, XL ini keluar net sell di saham Pegas. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, sebagian investor retail itu lebih banyak yang keluar, walaupun asingnya juga ikut-ikutan keluar, BK, BB, KZ versi asing juga keluar ya. Jadi kayaknya ada potensinya masih sideways sih untuk saham Pegas di area sini ya. Di area-area sini 1640 30-an. Mungkin kalau mau entry momennya yang bagus itu ketika koreksi ke area supportnya ini lagi. Ya, walaupun di harga sekarang sih kalau lihat valuasinya ya emang nggak semurah yang dulu ketika harganya masih di bawah 1200-an ya. Cuman kayaknya sih untuk saham Pegas ini buat turun lagi ke 1200 itu agak susah ya kayaknya ya, kalau melihat udah lumayan banyak investor detail yang keluar di saham Pegas. Dan kalau kita lihat di sini untuk komposisi kepemilikan saham Pegas sampai bulan April, Januari, Februari, Maret, April ya. Sampai bulan April kemarin untuk saham Pegas ya, ini untuk asingnya itu cenderung masuk, malahan ini yang warna hijau ya, asingnya cenderung masuk dan lokalnya cenderung keluar. Kalau kita lihat juga di sini investor retail ya, ini individual dalam 1 tahun terakhir ini cenderung mengurangi porsinya di saham Pegas. Jadi secara broker summary kepemilikan saham hitungannya sih makin bagus ya untuk saham Pegas ya. Ya mungkin karena apa, nggak terbang ya, karena pendapatannya kurang memuaskan di kuartal 1 ya. Walaupun net income-nya berkurang, cuman kalau menurut saya sih masih dalam apa ya, masih aman lah ya, 1 triliunan lebih untuk kuartal 1 tahun 2025 ini. Kalau kita lihat balance sheet-nya juga sangat sehat untuk saham Pegas ya, masih punya cash yang cukup banyak, jadi kemungkinan untuk dividennya nggak absen ya untuk beberapa untuk tahun depan lah. Kalau kita lihat yield-nya juga lumayan tinggi sebenarnya ya untuk saham Pegas untuk tahun ini. Kita tunggu aja nanti RUPS-nya tanggal 28 Mei ya. Kita tunggu aja tanggal 28 Mei berapa dividen yang akan dibagikan untuk Pegas. Kalau kita lihat untuk pendapatan tahun sebelumnya itu cukup, tahun 2024 kemarin cukup banyak ya. Bahkan kalau kita lihat ke belakang hitungannya paling tinggi 5,3 triliun, dan kalau kita lihat dividen payout rasionya itu biasanya 80-an%. Jadi kemungkinan ya masih tinggi sih untuk dividen Pegas ya, mudah-mudahan yang akan dibagikan tahun 2025 ini. Ya, kita tunggu aja nanti gimana ya. Kalau lihat earning per share-nya
185-an, ya mungkin kalau dividen yang dibagikan itu 80% ya kemungkinan nggak jauh beda ya, mungkin di 150-an atau 160-an per lembarnya. Kita tunggu aja nanti hasil RUPS-nya gimana ya. Kalau melihat cash-nya juga masih cukup banyak sih, nggak menutup kemungkinan dividennya juga cukup lumayan ya. Jadi mudah-mudahan sentimen dividen itu bisa bikin harga saham bekas rebound naik, break di atas resisten kuatnya. Berapa ini? Resisten kuatnya masih 1.800 ya. Break di atas 1.800, siapa tahu untuk minggu depan kan bisa break di atas itu mulai ngejar 2.000 untuk saham bekas, yaitu resisten selanjutnya misal minggu besok bekas bisa break di atas 1.800. Mungkin buat teman-teman yang kemarin atau besok mau ambil ketika terjadi koreksi lagi ke area support 1.640-30-an, ya target price-nya di sini untuk swing di 1.800. Oke, itu untuk saham bekas ya. Kalau misal jebol support malah lanjut turun, kalau menurut saya sih selama retail cenderung keluar, mending di hold aja. Nanti average down ketika harganya lebih rendah lagi ya. Karena kemungkinan ya bakal rebound lagi kalau aslinya keluar ya. Oke, itu untuk saham bekas ya. Selanjutnya kita akan cek saham Medco ya. Ini yang kemarin itu ada news yang lumayan bagus ya untuk saham Medco. Kalau kita lihat di sini secara teknikal juga sebenarnya berhasil breakout untuk saham Medco kemarin di atas 1120 dan 3 hari terakhir itu untuk minggu ini ya berarti ya dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu sideways sedikit di atas supportnya 1120. Jadi pantau aja 1120, kayaknya kalau masih bisa bertahan di atas ini ya untuk minggu depan untuk hari Senin, Selasa, sampai Jumat ya mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas supportnya 1120. Jadi secara teknikalnya skenario-nya seperti ini ya. Mulai rebound naik ngejar 1235-an. Apalagi di harga 1130 ini hitungannya secara valuasi juga sangat menarik ya untuk saham Medco. Pertumbuhannya sangat cepat, jadi ya mungkin yang mau cari sektor gas, kalau misal pegas menurut teman-teman udah naik cukup tinggi dan agak kurang menarik, bisa pantau Medco. Nah, untuk Medco sendiri kalau kita perhatikan di sini secara valuasi dibandingkan pegas ya jauh lebih menarik Medco ya. Untuk Medco itu pairnya kecil ya, cuma 4 kali. Untuk pegas kan tadi lumayan ya, 8 atau 10 kalau disetahunkan. Kemudian di sini untuk PBV-nya juga 11-12 lah dengan pegas 0,8 kali. EPS-nya itu jauh lebih tinggi Medco dibandingkan pegas ya. Cuman yang jadi pertimbangan mungkin ya untuk saham Medco itu agak beresiko. Resikonya di hutang sih. Cuman ya kalau kita lihat karakter investor di IHSG itu yang hutangnya banyak itu malah cenderung lebih agresif ya. Jadi nggak terlalu masalah kalau tujuannya untuk trading atau trading ya. Apalagi untuk saham Medco pendapatannya juga konsisten lah. Cukup bagus ya, cukup banyak juga. Kita lihat nanti laporan kuartal satunya gimana ya untuk saham Medco, ini belum diupdate. Ya, ya cuman untuk Medco ini ya itu sih hutangnya aja yang masih lumayan banyak ya, hutangnya cukup gede. Cuman nggak masalah sih kalau hutang untuk kepentingan perusahaan kan, untuk ekspansi lebih besar lagi ya sebenarnya nggak terlalu masalah, itu malah bagus. Jadi ini perusahaannya agresif untuk eee, lebih baik lagi ya, jadi pertumbuhannya lebih agresif, jadi kemungkinan harga sahamnya akan lebih menarik Medco sih kayaknya untuk bekas untuk beberapa waktu ke depan ya, kita tunggu aja. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya gimana Medco. Untuk minggu ini itu asingnya masuk 1 M-an dan kemarin Jumat aja net buy 800-an juta ya. Untuk Medco, untuk minggu ini hitungannya di distribusi NI dan yang akumulasi SQ sama LG. Untuk lokalnya sendiri net net ya nggak terlalu beda jauh sih yang masuk sama yang keluar, cuman yang keluar ini didominasi broker-broker retail ya. EE, GIB, XL, XI, ini versi retail kemungkinan keluar di saham Medco.
Harga sahamnya cenderung sideways dalam 3 hari terakhir dan nggak ada yang distribusi dengan jumlah yang banyak, jadi kemungkinan mudah-mudahan trennya mulai bullish ya untuk bulan ini. Scanner-nya seperti tadi ya, mudah-mudahan bisa break di atas, mulai ngejar resistennya di level 1230. Mungkin buat teman-teman yang kemarin atau minggu ini ambil posisi karena berhasil breakout, ya kalau naik target price-nya di sini untuk swing 1230-an ya. Kalau kita lihat di sini untuk sentimennya, ya untuk saham Medco itu cukup bagus. Kemarin udah kita cek ya kalau ada pengesahan apa itu ya. Nah ini, resmikan lapangan minyak Forel dan Terubuk ini yang mengelola Medco sih. Ya ini, proyek tersebut digarap oleh Medco Energi ya. Perusahaan ini memegang hak partisipasi 40%, sedangkan Medco, ya Medco juga sih, jadi sentimennya cukup bagus habis diresmikan ya untuk ya lapangan minyak. Jadi kemungkinan untuk produksi minyak untuk saham Medco mudah-mudahan bisa bertambah. Net income-nya juga bisa bertambah dan ya makin besar ya untuk perusahaannya. Jadi secara fundamental cukup agresif untuk pertumbuhannya. Bisa dipantau untuk saham Medco, untuk scalping untuk swing pun juga kadang volatilitasnya lumayan tinggi. Ya mudah-mudahan aja bisa langsung ngegas ke 1230 untuk minggu besok ya, atau enggak bulan inilah. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Medco, dan buat antisipasi mungkin kalau harganya nggak sesuai prediksi ya, nggak ada salahnya juga buat antisipasi kalau misal jebol di bawah 1100 mungkin ya. Kalau di 1120 agak terlalu mepet ya, mungkin dipertimbangkan kalau jebol 1100 buat antisipasi di saham Medco. Kalau mau antisipasi, kalau nggak juga kembali lagi ke masing-masing ya, gimana money manajemennya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Untuk saham PTBA ini naik ya, untuk kemarin Jumat itu naik lumayan tinggi, 3%-an lebih. Secara teknikal juga ini berhasil breakout ya, mudah-mudahan awal yang bagus untuk minggu depan, karena minggu ini di hari Jumat berhasil break di atas resistnya 2830. Jadi secara teknikal 2830 ini support terdekat ya untuk saham PTBA. Selama minggu depan nggak jebol lagi aja di bawah 2830, kemungkinan aman, dan polanya kalau nggak sideways seperti ini di area support 2830 ya potensinya malah lebih ke naik ke 2970-an ya untuk saham PTBA. Dan belum bagi dividen, kita tunggu aja biasanya di bulan Mei ya. Ini bulan Mei tahun kemarin. Dan sebelumnya juga di bulan Juli malahan ya, antara Mei, Juni, Juli, kita tunggu aja habis RUPS gimana. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTBA, RUPS-nya tanggal berapa sih? Untuk RUPS PTBA itu ada di tanggal 12 Juni. Oh, masih bulan depan ya, masih lumayan lama sih kalau di sini. Kalau kita lihat neraca keuangannya masih punya cash 2 triliun ya. 4 sih, 4,8 triliun untuk kas, setara kasnya. Cuman kalau dipakai buat bayar hutang ya free-nya itu 2,8 triliunan. Masih punya kas lumayan banyak sih untuk saham PTBA. Tapi kayaknya untuk dividennya kemungkinan nggak segede tahun sebelumnya ya. Kayaknya nggak segede tahun kemarin. Kalau kita lihat di sini di kuartal 1 itu agak mengecewakan ya, untuk pendapatannya itu turun sangat dalam loh dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya aja udah turun, ini makin turun lagi di kuartal 1 tahun 2025. Jadi secara tahunan kurang bagus, secara valuasinya pun juga sebenarnya nggak murah-murah banget ya untuk PTBA ini. Untuk ada saham batubara yang jauh lebih valuasinya lebih murah sih dibandingkan PTBA. Cuman kembali lagi disclaimer sih kalau mau entry di sini. Yang bikin menarik apa? Kalau kita lihat di sini komposisi pemegang sahamnya ya sebenarnya nggak ada yang menarik ya, biasa aja. Untuk investor retailnya malah mulai masuk lagi nih ya, sempat turun di bulan September tahun kemarin 2024, tapi habis itu cenderung perlahan naik-naik terus investor lokal retail di saham PTBA ini. Ya, jadi
apa ya, mungkin nunggu sektor batu bara yang lain pada ribuan naik, jadi ada potensi untuk PTBA juga ngegas ya, cuman kalau untuk sekarang sih kayaknya mending wait and see aja dulu ya untuk saham PTBA, tapi tetap disclaimer buat teman-teman yang emang, eee, fanatik di saham seperti batu bara seperti ini. Kalau kita lihat aja coba untuk transaksinya ya, untuk minggu ini secara keseluruhan, ada hal yang menarik sih, ini sebagian investor retail keluar ya, XL, PD, XI, Netcell di saham PTBA. Yang nampung NI versi lokal 37M dan asingnya masuk lumayan banyak, BK, ZP, CC. Jadi, menarik sih sebenarnya secara broker summary minggu ini investor asingnya mulai masuk sampai hari Jumat kemarin, asingnya net buy lumayan banyak sih di saham PTBA dan harga sahamnya naik. Ini NI juga menambah muatan lagi, retail-retail keluar ya, dan secara teknikal untuk saham PTBA ini kan breakout ya, breakout. Jadi mudah-mudahan aja kalau misal Eee, minggu besok itu bisa bertahan di atas 2820 ya mudah-mudahan bisa naik ya secara teknikal. Jadi yang mau swing di saham PTBA ambil posisi di harga dekat-dekat support 2840-an ini. Target price-nya di sini, 3.000 atau 2990 ya. Jadi ada potensi buat, capital gain sebesar 5%-an ya lumayan lah. Oke, itu untuk saham, PTBA ya. Kembali lagi disclaimer, minggu depan hari Senin mungkin pantau aja 1830, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu ya. Oke. Untuk saham PTBA, selanjutnya kita akan cek saham ADMR, ini yang harga sahamnya kemarin juga naik lumayan tinggi ya, ngikut saham Adaro. Ketika Adaro udah naik cukup tinggi, untuk ADMR belum terlalu banyak bergerak ya, waktu itu masih mikir-mikir buat break di atas 920. Akhirnya, Adaro naik sampai 10-an% lebih dan ADMR mengikuti. Nah, untuk saham ADMR ini naik 5,56% ke 950 ya, berarti ini berhasil break lagi. Semoga aja nggak jebol lagi di bawah 920 ya. Waktu kemarin tanggal 22 April sih berhasil breakout dan sideways ya, cuman di hari tanggal 30 Aprilnya jebol lagi di bawah area supportnya ini. Ya, berarti untuk sekarang tesisnya di sini, siapa tahu minggu ini atau minggu depan itu saham-saham pertambangan mulai bergerak naik kan setelah awal-awal itu apa ya yang naik itu pas awal-awal sebelum perbankan itu apa ya properti mungkin ya. Kemudian minggu ini dan minggu ini ya berarti minggu itu tuh perbankan ngegas. Untuk minggu depan habis perbankan itu apa ya, biasanya mungkin properti ya, properti kayaknya udah sih, cuman yang belum itu pertambangan ya. Oh ya, sebelum perbankan itu saham metal ya, saham seperti Antam, Adaro itu yang, Antam, Antam, terus MDKA, BRMS itu ngegas sebelum pertambangan karena harga emasnya naik. Sebelum perbankan ya, habis itu perbankan kemarin rebound dan pertambangan sih sebenarnya belum terlalu banyak naik ya, belum terlalu banyak naik karena juga belum ada sentimen kan. Ya mudah-mudahan aja sih untuk kalau nggak minggu depan, ya minggu depannya mudah-mudahan untuk saham pertambangan juga bisa mulai naik ya, mulai ngegas dan untuk ADMR sendiri target price-nya ke 1070 secara teknikal. Ya buat ke 1070 ya harusnya nggak terlalu susah sih untuk saham ADMR. Kalau melihat, eee fundamentalnya cukup bagus ya, walaupun di kuartal 1 ini kayaknya nggak terlalu bagus juga untuk pendapatannya ya. Kuartal satunya turun dan normal sih, bukan hanya ADMR aja, hampir seluruh saham-saham sektor batu bara itu turun di kuartal 1. Kalau kita lihat di sini, untuk ADMR ya, yang menarik dari ADMR itu ini apa, eh net profit margin-nya ya itu cukup gede. Mana itu net profit margin untuk sama ADMR? Net profit margin. Nah ini, net profit margin-nya 32%. Agak berkurang sih kalau nggak salah sempat 40-an atau berapa ya, kalau nggak salah ya seingat saya. Tapi ya masih lumayan bagus lah net profit margin segini untuk saham ADMR.
Pendapatan kuartal satunya turun, cuman kayaknya masih aman ya di angka 1 triliunan lebih. Secara tahunan turun, secara kuartalan turun. Untuk balance sheet-nya juga aman, cuman kita tunggu aja apakah bagi dividen atau enggak ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu, ini untuk saham ADMR itu dilakukan buyback terus loh oleh Adaro ya, oleh pemegang saham induknya ini dilakukan buyback terus di tahun 2025 ini. Ya dari Februari sampai Mei tanggal 14 kemarin itu buyback terus loh untuk saham ADMR. Dan menurut saya sih pun juga menarik ya buat dilirik ini untuk saham ADMR ya, karena yang pertama harga sahamnya udah turun cukup dalam secara teknikalnya seperti itu, dan ini dilakukan buyback terus, dan balance sheet-nya cukup bagus ya, cukup sehat, aman lah untuk neraca keuangannya, pendapatannya juga walaupun berkurang, cuman ini hitungannya ya karena faktor harga batu baranya ya, nanti juga batu baranya naik lagi, harga sahamnya pendapatannya juga naik sih. Fundamentalnya cukup solid lah untuk saham ADMR ini. Tinggal nunggu aja ya apakah mau bagi dividen atau enggak, semoga aja sih bagi ya. Jadi itu bisa jadi sentimen tersendiri ya. Belum pernah bagi dividen untuk saham ADMR, soalnya juga IPO-nya kan belum lama ya untuk saham ADMR itu. IPO tahun kapan sih? Kalau nggak salah tahun-tahun 2022 ya, habis Covid. Jadi belum lama IPO. Udah turun cukup dalam dari harga tertingginya, jadi mudah-mudahan aja sih ini ya untuk saham ADMR, apalagi dilakukan buyback terus oleh Adaro. Ya mudah-mudahan mulai bullish sih, untuk target price-nya, resistnya di sini ya, 1070-an ya. Jadi kalau mau entry, kalau misal merasa di Adaro udah ketinggalan karena kemarin naik 12%, ADMR kayaknya cukup menarik. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham AADI ya. Nah, untuk saham AADI malah nggak terlalu banyak pergerakan sih untuk kemarin Jumat. Harga sahamnya di area sini-sini aja. Sempat naik sebenarnya lumayan tinggi, cuman turun lagi ke area dekat supportnya 7.300 ya. Jadi ini lebih dekat ke support sih. Kalau mau entry, disclaimer ya, disclaimer ini hitungannya di area support, momennya juga lumayan bagus. Kalau misal minggu depan ngegas naik, ya target price-nya di 7.800 itu resistnya. 7.775, 7.800 itu target price untuk swing di saham AADI. Kalau kita lihat untuk saham AADI, oh ya ADMR belum kita cek di sini untuk transaksinya gimana. Kemarin Jumat ADMR itu aduh malah didistribusi sih ini oleh CC ya, 24M cukup banyak, jadi perlu hati-hati sih. Detailnya masuk ya, mungkin kalau besok koreksi pantau aja area support ya untuk saham ADMR tadi di 920 kan untuk supportnya, jadi pantau 920. Kemudian di sini untuk saham AADI. Untuk saham AADI hitungannya kemarin tanggal 16 itu juga didistribusi oleh CC 103M. Wah, cukup banyak ya. Biasanya versi lokal ya, dan yang nampung juga lokal, GR, LG versi lokal. Jadi mungkin sempat naik lumayan tinggi, cuman CC-nya keluar ya. Kita cek ya, CC itu selain keluar di saham eh, Adaro, itu masuk di mana? Dan keluar di saham AADI ya. Untuk kemarin tanggal 16 CC selain keluar di saham AADI 103M, Bank Mandiri keluar 141M, masuk di Goto Inco. CC-nya versi lokal sih ya, jadi kita lihat untuk CC versi lokal. Oh, CC versi lokal cenderung distribusi emang ya di IHSG, AADI, ADMR, Telkom itu cenderung keluar, masuknya di Bumi, itu pun cuma 14M-an. Bank BTN 10 eman ya. Jadi untuk saham CC emang untuk broker CC emang distribusi untuk Jumat kemarin ya di IHSG khususnya CC versi lokal. Mungkin taking profit ya, butuh uang buat apa ya, kita lihat aja besok apakah masuk lagi atau enggak. Cuman buat patokan teknikalnya aja sih untuk saham apa ini?
ADI ya, untuk saham ADI kita cek teknikalnya aja, lama nggak jebol di bawah 7250, mudah-mudahan aman ya untuk minggu depan. Itu untuk saham ADI target price-nya di 7725, kalau menurut saya sih cenderung, naik ya, mudah-mudahan ya untuk minggu depan kalau nggak ada sentimen yang negatif. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang sempat ngegas ya. Jadi sempat naik lumayan tinggi untuk saham MTKA, mencoba buat nyentuh resistnya ya, untuk resistnya masih di 1990. Kita lihat aja untuk minggu besok, untuk hari Senin, semoga aja bisa nyentuh level ini dulu ya. Semoga aja bisa nguji resistnya di 1980 90-an. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau taking profit, misal kemarin udah ambil di support ketika gagal breakout koreksi kan, dijaga di area support, misal teman-teman ambil posisi buy di sini dan belum keluar kan udah lumayan tuh floating profitnya, ya amannya pasang trailing stop ya, atau kalau naik target price-nya di 1990, masih di level ini sih. Kalau menurut saya sih kemungkinan bisa break ya untuk saham MTKA ini, buat ke level 2600, 2500 itu harusnya nggak susah ya, harusnya. Kalau kita lihat karakternya beberapa waktu terakhir, dari dulu sih untuk karakter MTK itu emang volatilitasnya tinggi, jadi cukup menarik untuk scalping atau untuk swing, cukup menarik ya. Untuk investasi pun juga sebenarnya kalau emang psikologi tradingnya bagus, nggak terlalu masalah ya untuk saham MTK ini. Di harga sekarang nggak terlalu mahal, walaupun secara valuasi itu juga nggak murah-murah banget, cuman pertumbuhan revenue-nya sangat bagus untuk saham MTK itu terus naik. Oke, itu untuk saham MTKA ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih bisa naik, mudah-mudahan di awal market nguji resistnya dulu di 1990 ya. Jadi pantau aja level ini, apakah bisa break atau enggak. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya untuk saham M M MDKA. Untuk saham MDKA hari ini, hari Jumat kemarin ya, tanggal 16 itu ada yang akumulasi yaitu SS 20 eman, OD 11 eman, dan kita lihat yang keluar broker-broker retail ya, BD, CC, YP, XL, NI, XC, EP, Netsel. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya ngegas naik. Dan kayaknya juga untuk besok di awal market potensi naik dulu, walaupun agak nanggung sih buat teman-teman yang mau scalping langsung nge-HK di awal market, agak nanggung. Ya mungkin amannya nunggu konfirmasi breakout aja ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau berhasil break di atas 1990 untuk minggu depan atau hari Senin, break di atas dan ada yang sekarang di level ini, gas lagi target price-nya di 2200, lumayan tinggi untuk saham MTKA. Kalau nggak salah harga emasnya turun ya, harga emasnya turun, cuman masih masih aman lah, masih di atas 3.000. Jadi di atas 3.000 itu udah masih sangat mahal untuk emas sebenarnya ya. 3.000 US dollar per troy ounce itu kalau dirupiahin mungkin masih di atas 1617 mungkin di level itu ya. Nilai tukar rupiahnya gimana ini? Untuk nilai tukar rupiahnya kayaknya masih di 16.400-an sih. Ya kan 16.400-an. Jadi menguat, cuman belum kuat-kuat banget ya. Masih di atas 16.000. Oke, itu untuk MDKA ya. Jadi kemungkinan skenario-nya seperti tadi, naik dulu nguji resistnya di 1990. Pantau aja bisa break atau enggak. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS sempat naik, cuman habis itu turun ya. Di awal market open gap atas, tapi habis itu turun. Kalau kita lihat secara teknikal ya, ini untuk support-support terdekatnya ada di sini ya. Untuk supportnya di 340-an, sebenarnya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat histori, kemarin sempat turun
ke level 356 ya, jadi belum nutup gap ya, kalau mau nutup gap paling enggak ke 350. Mencoba buat break lagi ya, dalam 2 hari terakhir ini mencoba buat break di atas 364 gagal terus. Mungkin untuk besok Seninnya kayaknya masih pantau 364 ya, kalau bisa break di atas itu disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing. Nanti kalau naik target price-nya di 384, cuman kalau malah merah, ya nunggu aja habis nutup gap mungkin di 350-an. Ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry ya. Oke, mungkin secara teknikal seperti itu untuk saham BRMS. Kalau kita lihat untuk transaksinya, kemarin Jumat net sell 3M-an lebih. BRMS, kalau kita lihat lebih detail, Jumat kemarin distribusi cukup banyak ya ternyata untuk BRMS oleh LGCC versi lokal. Jadi yang masuk malahan retail ini XL, XI, YP, YU versi lokal ya. Jadi itu kemungkinan retail. Dan yang distribusi LG 32M, CC 14M-an. Asingnya pun juga net sell. Ya, asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun. Kurang bagus ya sebenarnya untuk transaksi BRMS kemarin Jumat. Jadi mungkin untuk hari Seninnya lihat aja di awal market ya. Kayaknya kalau merah jangan buru-buru buat entry, nunggu aja di 150-an kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, wait and see aja dulu dan tunggu di 142 secara Fibonacci. Tempat kuatnya di level ini. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA naik ya, untuk candlenya nggak terlalu bagus sih, maksudnya cenderung kecil, sideways. Naik 2%-an aja, dan sebenarnya kalau kita lihat polanya ya, kalau kita lihat polanya, kayaknya ada potensi buat ATH lagi untuk saham TPIA ya. Dan coba kita lihat berapa saham yang floating untuk saham TPIA, kemungkinan nggak banyak sih. Jadi harusnya sih harganya masih dijaga oleh yang berkepentingan ya. Yang punya kepentingan siapa? Masyarakatnya cuma 10%-an aja dan Barito pegang 34%, yang punyanya ini Prajogo Pangestu itu pegang 5%, masyarakatnya 10%, dan di bulan April kemarin investor retailnya cenderung keluar nih, minus, memegang sahamnya keluar 587, nggak terlalu banyak sih keluarnya ya. Kalau kita lihat di sini konsistensi untuk investor lokal di bulan Mei 2024 5%, untuk sekarang masih 5%. Jadi kayaknya ini tergantung market makernya ya, tergantung bandarnya mau dibawa kemana. Kalau mau masuk sih ya siap, ya buat patokan mungkin teknikalnya aja ya, udah profit lumayan diamankan. Namanya seperti itu. Untuk harga sekarang itu di 9225, supportnya di 9000. Jadi ya lebih bagus momennya kalau bisa turun lagi ke level 9000 ya. Jadi kalau misal jebol di bawah itu antisipasi nggak terlalu gede untuk kerugiannya. Tapi kalau naik, masih digoreng naik, target price-nya di 9950. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS naik, kemarin itu naik lumayan tinggi kalau nggak salah ya. Berapa? 3 atau 4%. Untuk TINS naik 4,91%, sempat nyentuh resistnya tapi gagal breakout. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit di resistnya 1200 ya, lumayan ya, naiknya lumayan tinggi dari harga support 1110. Masih di sini, supportnya masih di 1110. Dan resistennya masih di 1200 karena untuk minggu ini gagal breakout ya, sempat nyentuh resistnya cuman gagal breakout. Kalau kita lihat untuk TINS transaksinya gimana? TINS kemarin Jumat net sell 22M cukup banyak, untuk minggu ini net sell 52M. Jadi gagal breakout disertai asing keluar. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham TINS, hitungannya sebagian investor lokalnya keluar retail ya, dan
asingnya juga keluar sih, ini naik ya. Kita cek dari awal bulan ini hitungannya diakumulasi oleh AZ 30 aman aja, cuman distribusinya lebih gede sih, AKBK versi asing keluar. Jadi kayaknya ini aja, karena ini distribusi asing cukup banyak ya, jadi perlu hati-hati untuk saham TIMS. Buat patokan technical sih, kalau di harga sekarang 1175 mau HK, entry itu agak nanggung ya. Tunggu konfirmasi breakout aja kalau emang trennya bagus, tapi kalau merah tunggu di 1110, jangan buru-buru entry. Karena terus didistribusi asing nih untuk saham TIMS dalam beberapa hari terakhir. Oke, itu untuk saham TIMS ya. Selanjutnya ini yang terakhir kita akan cek saham DKHH yang masih ARB ke harga 95. Cuman katanya banyak yang nampung, coba kita lihat ya. Yang nampung siapa? Kalau banyak yang nampung kemungkinan besok rebound. Besok Senin ya. Cuman nggak terlalu disarankan buat teman-teman masuk dengan jumlah yang banyak. Karena kemungkinan kalau masuk banyak ya turun lagi untuk saham DKHH. Katanya banyak yang masuk untuk DKHH. Kemarin tanggal 16 itu kalau kita cek EP distribusi terus dan nggak ada sih. Yang komen siapa ya? Kayaknya ada yang komen sih di video sebelumnya ya. Katanya DKHH banyak yang beli. Tapi kalau kita lihat broker summary-nya masih di distribusi EP 7M-an. Jadi hitungannya yang banyak yang masuk itu karena retail yang masuk ya. XI, IN, XL ya, mungkin di grup kita buy besok TKHA masuk semua, yang ada malah masih di distribusi EP. Ya kalau lihat distribusi 7M-an dan nggak ada yang nampung seperti ini ya, nampung retail ya, potensinya malah ARB lagi besok di awal market ya. Jadi siap-siap aja buat open gap bawah ya. Habis itu apakah rebound atau enggak? Tergantung ya, tergantung mekanisme pasarnya gimana, tergantung bid overnya. Kalau EP terus distribusi ya, siapa yang mau naikin ya? Kecuali retail punya duit banyak, langsung AK di harga yang lebih tinggi itu bangun ya. Cuman tetap ya, kayaknya enggak sih. Retail buat jadi market maker butuh dana yang cukup gede dan butuh, kalau nggak terbiasa, sayang ya, sayang ruginya. Soalnya ini market cap-nya juga nggak terlalu gede ya, dan dari awal juga nggak disarankan buat entry, apalagi di saham TKH, market cap-nya berapa sih? Cuman 200-an M ya kalau nggak salah, jadi itu kecil sekali. Ya yang udah kadung nyangkut jangan apa ya, jangan kebanyakan average aja sih. Kalau belinya pakai uang yang gede ya itu harus belajar lagi ya tentang beli saham yang baik ya, cuman market cap-nya kecil kok masuk gede ya, masuknya raja aja, jadi diikhlasin aja kalau nggak mau cut loss. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham TKH. Ada potensinya open gap bawah, apakah habis itu ARB atau enggak, apakah habis itu bangun atau enggak ya tergantung bid overnya. Kita lihat aja kalau besok ARB akan ke level berapa ya untuk TKH. Kemarin udah kita cek di 95, dan kalau misal besok ARB lagi akan ke level 81 ya, jadi pantau aja 81, atau mungkin buat teman-teman yang emang minat, belum punya sahamnya dan baru mau entry ya bisa pasang buy limit di area 81, siapa tahu bangun kan lumayan, langsung di TP udah lumayan, cuman agak beresiko kalau nggak bangun, ada potensi hari selanjutnya open gap lagi. Ya jangan banyak-banyak lah, kalau misal rugi pun diikhlasin aja kalau nggak bangun-bangun ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TKHH ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.